Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dulur, jumpa lagi dengan podcast Kemenak Jatim, inovatif, inspiratif, edukatif. Kali ini masih bersama saya, Evi Laili Azkia. Dulur, podcast Kemenak Jatim tak mau ketinggalan ikut yang sedang lagi tren nih, yaitu persiapan seleksi CPNS Kementerian Agama tahun 2024. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada para pejuang NIP yang sudah lolos seleksi administrasi tes CPNS Kementerian Agama. Sekarang pastinya sedang siap-siap untuk tes SKD alias seleksi kompetensi dasar. Berapa persen nih persiapannya? Ada yang rajin ikut tryout online gitu ya? Atau malah ada yang belum belajar? What? Jangan ya dek, jangan. Nah, untuk tes CPNS ini tentu dong butuh persiapan ya. Bagi kalian yang sedang mencari inspirasi buat persiapan SKD, episode ini nih, kita kedatangan para bintang tamu yang punya pengalaman sukses lulus seleksi CPNS. Yuk kita kenalan dulu ya. Nah, ini siapa nih yang mau kenalan dulu? Ladies first ya. Oke, boleh ya. Halo Mbak Evi. Selamat pagi Mbak Rima. Selamat pagi. Ya guys, kita pagi ini bintang tamunya nggak cuma satu loh ya, tapi kita punya dua sekaligus. Nah Mbak Rima boleh kenalan dulu ya, nama lengkapnya? Ya, terima kasih buat undangannya ke podcast Kemenak Jatim. Terima kasih ya udah mau datang. Sama-sama. Oke, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Febrima Yuliana Maulaka, biasa dipanggil Rima. Untuk formasi jabatannya saya sebagai penyuluh agama hari pertama di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Oke, jadi sehari-hari Mbak Rima dinas di Kemenak Kota Surabaya. Betul ya? sekali. Oke, satunya ini ada yang ganteng deh. Siapa ya? Boleh dong kenalan. Terima kasih Mbak Evi dan teman-teman Dulur Kemenak Jatim. Saya Muhammad Nizar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan saya sebagai Pranata Humas di Kemenak Kabupaten Sidoarjo. Oke, selamat datang ya di studio kami. Selamat datang di Kanwil Kemenak Jawa Timur. Nih Mbak Rima, ngomong-ngomong masalah tes CPNS nih, udah berapa kali sih Mbak ikut tes CPNS sebelum akhirnya diterima? Oke, flashback ya, udah beberapa tahun yang lalu. Ini setelah akhirnya menjadi seorang berhasil menjadi pejuang NIP ya kan, dapat NIP ya. Ini kali kedua tes. Jadi yang pertama itu tahun 2018 belum berhasil, kemudian ikut lagi 2019 yang katanya kita angkatan COVID. Nah itu puji Tuhan lolos di tahun itu sampai sekarang. Kalau Mas Nizar? Mbak Rima dua kali. Dua kali. Banyakan saya berarti. Oh gitu ya. Tiga kali. Saya 3 kali baru lolos. Beneran. Beneran. Mbak Rima ya 2 kali lolos. Saya pertama kali ikut itu sejak tahun 2014. Baru lulus kuliah sudah langsung ikut tes seleksi CPNS gitu. Dan ketiga kalinya baru lolos. Alhamdulillah. Jadi sunahnya emang 3 ya? Iya. 2014 terus? 2014 kemudian ada moratorium kan waktu itu tahun 2018 baru dibuka lagi, saya ikut lagi yang kedua, akhirnya yang ketiga tahun 2019 baru saya seangkatan ya? Oh iya dong. Jadi mereka sama-sama seangkatan ya. Benar, CPNS 2019 ya, tapi karena COVID ya, akhirnya NIP-nya tahun bisa dikatakan angkatan COVID. Iya, COVID. Perjalanannya cukup panjang untuk sampai misalnya di para lolos sebagai pejuang NIP. Nah, ingat gak sih momen-momen ketika diumumkan lolos seleksi CPNS dulu gini, sukses menjadi pemenang NIP, gimana perasaannya? Mungkin Mbak Rima. Dulu tuh ingat saya masih kerja swasta pas COVID kan, itu 2000. Jadi di 2019 itu sudah kerja ya Mbak ya, waktu itu kerja. Puji Tuhan waktu itu nggak saya lepasin kerjaan karena kan ada teman-teman mungkin yang karena merasa udah daftar CPNS terus ngelepas kerjaan lama kan. Nah waktu itu puji Tuhan saya belum tak lepas, tahun 2019 daftar, masih ada kerjaan di swasta. Kemudian ikut daftar itu prosesnya agak panjang buat yang angkatan COVID. Baru kemudian pengumuman tuh kalau nggak salah bulan apa ya Mas ya? Iya tahun 2020 ya, akhir tahun 2020. Jeda setahun setelah SKD itu. Iya, jadi itu pas pengumuman itu di kantor perasaannya campur aduk lah Pak. Campur aduk sih. Soalnya kalau dulu tuh saya kan doainnya tuh di mana Tuhan taruh saya untuk tugas, mau di tempat yang lama ataupun sebagai seorang PNS tuh udah siap aja gitu. Tapi ya memang pas begitu tahu akhirnya keterima emang happy sih karena nggak nyangka gitu.
di swasta ya berarti dulu ya. Ya swasta. hampir sama lah kayak Mbak Rima, saya juga dulu di swasta. Sudah kerja ya, Mas? Iya, ya Gitu kebetulan saya dulu kan di ya dekat sini lah, dekat kanwil sini di Bandara Juanda. Setelah itu di swasta juga saya ya sambil kerja juga sambil intip-intip informasi tentang CPNS gitu kan. Jadi ketika itu pendaftaran sampai seleksi sampai SKB pun juga baru setelah dinyatakan pasti lolos sebagai CPNS baru saya lepas kerjaannya. Ini kalian berdua kan dua-duanya sudah kerja ya. Berarti motivasinya apa sih? Kan sudah punya kerjaan masing-masing. Motivasinya ikut tes CPNS apa nih? Kalau dulu awal itu kan emang meniti karir juga ya. Jadi setelah nikah udah punya anak, kemudian niti karir. Jadi di swasta itu juga awal karir juga. Jadi saya merasa karena masih muda nggak ada salahnya nyobain kesempatan untuk jadi pegawai pemerintah. Siapa tahu bisa lolos. Sama lah, hampir sama lah, kita juga impian kita juga sebagai abdi negara gitu kan. Ya, jadi itu impian kayaknya kebanyakan anak muda sekarang juga mimpinya juga kadang bisa jadi PNS gitu kan. Ya, itu impian kita dari dulu dan akhirnya ya alhamdulillah bisa tercapai sampai saat ini gitu. Kalau melihat cerita kalian ini saat itu ya, saat tes CPNS itu sudah berumah tangga, bahkan mungkin Mbak Rima sudah punya anak juga saat itu. Nah, gimana Mbak tips belajar SKD-nya gitu? Oke, dulu sih waktu belajar, ini kan belajar dari kesalahan yang pertama ya 2018 nggak lolos, jadi 2018 tuh emang cenderung santai sih, ya udah daftar. Belum ada pengalaman ya, jadi ya oke lah ikut ya, siapa tahu beruntung gitu ya. Tapi waktu itu kesalahanku daftarnya di NTB waktu itu, terbang sampai ke NTB tapi buat tes SKD Mbak Rima yang pertama NTB ya Mbak ya? Daftar di Mataram, Juru Agama di Mataram. Jadi kan tesnya harus ditempatkan waktu itu. Benar. Itu sampai terbang ke Mataram, tapi kesalahannya adalah nggak belajar waktu itu. Iya. Sudah dibela nih aduh Mbak, aduh jauh-jauh ke Mataram, tapi saat itu tidak belajar. Jadi nilainya untuk passing grade nggak lolos. Saat itu passing grade sudah tidak lolos ya, yang pertama. Jadi waktu yang kedua setelah yang 2019 daftar lagi, akhirnya benar-benar belajar itu benar-benar literally belajar gitu, beli bukunya tes CPNS itu, tes soalnya dikerjain gitu, dari dihabisin bukunya dari awal sampai akhir. Sama kalau saya yang kedua tuh belajar dari YouTube, dari teman-teman yang udah berhasil. Itu efeknya gede banget sih. Jadi belajar dari buku juga, beli buku ya Mbak ya, belain beli buku guys. Dan dihabisin karena mahal, harus habis. Iya, karena mahal, bukunya mahal loh Mbak ya. Jadi ya harus lah ya, harus dimaksimalkan belajarnya. Selain itu juga dari YouTube ya Mbak ya. Ya, jadi saat di sela-sela kerja itu kalau di rumah udah selesai ngurusin kerjaan kantor, kerjaan rumah, malam itu pasti nguangin waktu buat ngerjain soal-soal. Berusaha meluangkan waktu ketika malam untuk belajar ya. Jadi modal belajar juga loh guys ya. Karena aku ngerasa gimana laki ya, nggak tipikal yang keberuntungan tuh nempel terus. Jadi aku merasa ya gimana pun nggak boleh cuma aku pasti bisa lah, kita situ aja, nggak boleh kayak gitu. Tetap aku pribadi ke diri sendiri harus belajar. Oke, kalau Mas Nizar gimana? Ya kalau Mbak Rima mungkin belajar dari kesalahan pertama. Kalau saya belajar dari kesalahan kedua dan ketiga. Iya. Jadi sejak tahun 2014 pertama kali ikut tes CPNS, itu aku benar-benar udah nyimpen banget banyak soal tes CPNS. Jadi berjalannya waktu setelah gagal di 2014, tahun-tahun berikutnya itu aku masih nyimpen loh soal-soal kayak gitu. Itu masih kadang-kadang dibaca gitu ya Mas ya? Masih. Kebetulan waktu itu juga kan banyak konten YouTube yang membahas tentang soal CPNS kayak gitu kan. Aplikasi Android yang banyak soal-soal CPNS. Aku download loh itu, beneran. Jadi isi HP saya itu penuh sama soal-soal CPNS. Niat banget, beneran niat banget. Jadi 2014 ketika dibuka lagi 2018, aku ya sedikit banyak udah siap lah kayak gitu. Cuman waktu itu memang 2018 agak ketat di passing grade ya kayaknya. Passing grade yang tiap poin dari tes itu kan ada passing grade-nya sendiri-sendiri. Itu aku jatuh di situ nilainya. Kalau 2014 itu sampai tahapan apa Mas tes CPNS-nya? SKD ya, gagal di SKD. Kebetulan aku waktu itu kan ambilnya di pusat, waktu itu di instansi Kementerian Perhubungan Pusat. Jadi ya yang namanya pusat nasional ya pesaingnya juga nasional gitu kan, 1000-an lebih waktu itu ya. Kalau saya lihat di SKD nilainya itu peringkatnya 30-an lah kalau nggak salah ya. Saya masih ingat itu 30-an, dan yang dibutuhkan cuman
2 kayaknya waktu itu. Itu Jadi persamanya 1000 Mas. 1000 lebih. Yang daftar dari Iya, awal itu. 1000 lebih. 1000. Iya. Formasinya berapa Mas? Cuman 2. Ya Allah, udah diri kali ya. Iya, cuman 2. Ya, kebetulan waktu itu kan tesnya juga di dekat sini kan, di PKN 2 kan Rekuwaru gitu. Jadi ya waktu itu semenjak 2014 gagal, belajar lagi dari situ, 2018 ikut lagi, gagal lagi, terus dari situ saya nggak henti-hentinya untuk belajar terus sampai 2019 itu akhirnya. Jadi gitu. memang niat ya Mas Indari benar-benar ini konsisten belajarnya. Pengalaman yang menjadi nilai yang berharga bagi kita untuk mengerjakan ikut tes CPNS di tahun berikutnya gitu. Iya. Kalau dulu persaingannya Mbak Rima gimana Mbak di formasinya dulu? Dulu tuh seingatku yang daftar 2.600-an diambil 1. Iya tambah ya Allah. Tahun berapa itu? Tahun berapa 2019 itu kalau nggak salah. Segitu ya Mbak ya Allah. Yang daftar satu formasi ya peminatnya tuh 2.600. Saya ingat 2000-an sekian iya, 2000 lah pokoknya. Sekian, Dulu kan masih bisa lihat pendaftar kan kita. Iya saat itu ya. Pendaftar kan. Masih bisa. Nah, itu diambil 1 gitu. Diambil 1. Harus menyingkirkan sekian ribu, ini bukan sekian ratus lagi, guys. Bukan puluhan, bukan ratusan tapi ribuan ya. Satu posisi ya. Memang luar biasa katanya kalian itu persiapannya harus benar-benar matang ya kalian ya. Nah, menurut ini Mbak Rima ada nggak sih bagian SKD yang paling susah? Oh, waktu 2019 ya, terutama setelah akhirnya lolos kan. Terakhir 2019 itu yang susah TKP. Ya TKP beneran. Itu tahun 2019. 2019 TKP itu susah banget sih emang. Susahnya gimana menurut? Itu kan soal lebih ke karakter kan, penilaian karakter. Nanti ada studi kasus dalam pertanyaan itu. Nanti kalau di kantor misalnya anak sakit terus ada kerjaan. Dan soalnya tuh panjang-panjang ya. Panjang-panjang. Iya. Itu susah sih, paling susah itu. Panjang. Gitu. Waktunya berapa ya SKD itu? Kalau dulu kan 100 menit ya, 100 soal 100 menit kalau nggak salah. Iya betul. Sekitar segitu ya. Jadi ya. TKP-nya itu sekitar 35 soal kalau nggak salah. Jadi pas ngerjain TKP itu susahnya gimana? Karena enggak Mas, 90 menit 100 soal. 100 soal. Ingatku karena satu soal nggak boleh lebih dari 1 menit. Iya benar. Iya. 90 menit. Iya. Jadi gimana caranya pas kita ngerjain soal tes kepribadian itu ya kalau bisa jawabnya ya nggak goy banget istilahnya. Jadi nggak jujur banget. Jadi kita harus cari poin yang nilainya yang paling tinggi, karena waktu itu TKP kan nilainya kan nggak ada nilai 0 ya kan. Nilai yang terbaik itu 5, tidak ada yang salah ya. 5, 4, 3, 2, 1 yang paling rendah. Tetap dapat poin, kalau salah pun tetap 1 dapat poin gitu. Poinnya 1 sampai 5. Iya. Dan memang kalau SKD ini tidak ada pengurangan kan ya? Skala kan 0 aja ya, tidak ada minus 1 gitu, tidak ada. Jadi harus pakai strategi sih buat ngerjain SKD waktu itu. Kalian mengerjakannya urut ini gimana? Urut? Aku dari depan belakang. Pokoknya ingetnya TWK dulu, TUU, terus TKP terakhir. Iya benar kan? Tingkat kesulitan. TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Aku sih jujur urut sih aku. Jujur urut dari nomor 1. Yang penting kalau misalkan aku nemuin soal yang agak sulit, itu baru aku skip aja lah. Jadi soal yang sekiranya agak sulit skip. Jadi kita amankan poin 5 dulu. Yang kita yakin kita bisa kerjakan, kita bisa jawab dengan benar, itu kita kerjakan dulu. Jadi di situ ada istilahnya time management. Nah, kita harus ngatur waktu sebaik-baiknya. Jadi kita kerjakan yang mudah dulu. Baru nanti kita ulang lagi di soal yang agak sulit, baru kita agak berpikirnya agak lebih hati-hati, ngitungnya agak hati-hati kayak gitu. Jadi kalau ketemu katakanlah bingung gitu langsung skip ya, karena waktunya terbatas sekali. Benar-benar sangat terbatas. 90 menit itu sangat terbatas. Kalau aku dulu kenapa mulai dari TWK, karena kalau sejarah itu kan hafalan ya, sejarah itu kan nggak berubah ya. Jadi TWK aku mulai duluan, langsung cepat isi sejarah, langsung ke TIU. Nah yang banyak kosong-kosong tuh TIU biasanya, kayak Mas Nizar sama benar. hitungan-hitungan gitu ya Mas ya. Soal jadi cerita kayak gitu. Soal cerita terus hitungan matematis gitu ya. Itu kalau nggak bisa udah langsung lompat. Pokoknya ada soal yang bisa dijawab cepet itu less than 1 minute tuh harus segera pindah supaya ketika mikir yang di TKP itu kita punya waktu
Kalau saya dulu gitu. Jadi TIU ada yang lompat-lompat terus ke TKP. Iya, benar. TKP dipikirkan, nanti balik lagi ke TIU. TWK sih seingat saya udah tak isi full sih waktu itu. Kan kelihatan ya nanti di soal kan kelihatan yang belum keisi ada di nomor berapa itu kan kelihatan di soalnya. Kelihatan di layarnya. Di layarnya ada ya. Jadi kan waktu itu kan tiap bagian kayak TWK, TIU terus sama apa? TKP itu kan tiap bagian tuh ada passing grade-nya masing-masing kan ya? Iya betul. Jadi kalau katakanlah terlalu fokus ke TIU-nya misalnya bagus, ternyata TWK-nya jatuh ya tetap nggak lolos ya. Meskipun nilainya tinggi. Iya. Harus semua lolos. Harus semuanya lolos. Nah, ini salah satu tantangannya ya karena semuanya harus lolos, nggak boleh yang ada yang tidak lolos. Apalagi TKP itu kan kayak soalnya agak panjang gitu ya, jadi kita mau nggak mau juga harus baca. Cuman kalau strategi saya waktu itu ya baca juga nggak full baca dari awal sampai akhir, tapi aku pakai metode istilahnya scanning lah, istilahnya aku baca poin-poin yang penting-pentingnya aja, yang ditanyakan apa ya udah langsung cari jawabannya kayak gitu. Jadi itu tadi waktu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau soal panjang-panjang gitu sebaiknya dibaca soalnya dulu ya, informasi apa yang mau dicari. Cari poin-poin pentingnya aja sih kalau itu. Jadi jangan baca panjang dulu terus nggak ada informasi biasanya apa baru dibaca soalnya. soalnya. Di TIU itu ada kan kayak penalaran logis kayak gitu kan. Nah, itu kan posisi tempat di mana, dia posisi di mana, si X nanti posisinya di mana, itu yang waste time lah istilahnya, buang-buang waktu. Jadi perlu banyak extra time untuk kerjain soal kayak gitu. Iya. Kalau kemarin Mas Nizar ngerjain yang model kayak gitu kebetulan. Iya. Jadi kalau soal-soal yang agak panjang ya itu aku kerjakan. Di tengah jalan macet misalkan, kok begini bingung, skip aja. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mengulang lagi di soal yang itu, kita sudah punya hitung-hitungan dari awal gitu. Kita tinggal melanjutkan. Jadi jangan ngitung dari awal lagi. Jadi kita teruskan yang kita hitung dari yang pertama tadi, kita teruskan. Oh, kesalahannya di sini, baru kita kerjakan lagi gitu. Oh, gitu ya Mas Kalau Nizar. udah mentok nggak yakin ya udah. Kancing. Iya. Ngandelin kancing baju aja. Ini mungkin enaknya nggak ada -1 kan ya. Jadi praktekannya itu masih bisa, siapa tahu rezeki ya guys. Pasti ada kok soal-soal yang kadang kita totally nggak bisa ngerjain dan nggak tahu sama sekali gimana harus jawab, itu ya pasti ada kayak gitu. Disitulah pentingnya kita harus punya insting ya. Kadang kalau nemuin soal kayak gitu saya main insting aja sih. Kita main eliminasi, misalkan A, B, C, D, E jawabannya ya kita eliminasi aja. Ya kalau misalkan A, B, C itu sudah pasti bukan, ya kita pilih D sama E. D apa E ya, D apa E ya gitu aja. Kita main feelingnya di situ. Iya. Oke. Itu termasuk kayak gitu tuh saya juga belajar loh untuk ngerjakan itu tahapannya dari yang berhasil. Jadi YouTube kayak gini nih, podcast ini mungkin akan berguna juga buat teman-teman yang udah berhasil. Mereka yang sudah sukses ini ya. Ya, itu buatku ngaruh banget karena misal kayak tadi urutan. Kenapa saya bisa ngerjakan urutan? Karena belajar dari mereka yang udah lulus yang udah sukses itu, mereka kasih advice-nya gini ya. Itu gimana Mbak? Advice-nya gimana? Tadi kayak misalnya urutan yang dikerjakan mana dulu. Itu saya bukan berdasar kan saya belum pernah ikut tes CPNS sebelumnya kan ya, cuman sekali itu. Nah, itu dari mereka, yang lebih mudah tuh ini dari YouTube-nya gitu ya. TWK dulu, terus TIU, TKP tuh susah gitu. Nah, itu aku bisa membuat strategi itu karena belajar kayak gitu. Jadi termasuk kalian berdua setuju ya kalau TKP itu termasuk yang susah ya? Susah. Nggak bisa diprediksi sih soalnya. Dan memang konten-konten dari teman-teman yang di YouTube itu sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Yang rajin-rajin. Saya masih ingat kok channel-channel YouTube yang sampai sekarang masih eksis membahas tentang soal-soal SKD CPNS. Oke, bisa di-mention mungkin Mas Nizar apa aja ada kok kontennya Mbak Viracun kayaknya. Mbak Viracun. Iya, Viracun. Ya, Viracun, ada dosen deso. Iya, dosen deso. Ingat juga kan? Iya, benar, termasuk yang masih eksis loh sampai sekarang saya lihat tadi. Masih eksis. Iya, masih eksis sampai sekarang ya. Buat kalian nih, jangan lupa itu belajarnya bisa lewat YouTube selain dari buku-buku yang tadi ya, yang tebel-tebel dan mahal tentu. Jadi makanya harus dipelajari juga. Bisa juga kalau yang praktis ya seperti tadi ya lewat YouTube itu sangat membantu ya. Terus tadi aplikasi banyak. Jadi kalau aplikasi di Google Play Store gitu misalnya, nggak apa-apa ya nyebut. Oh ya boleh, oke. Itu ada misalnya soal kisi-kisi TWK itu apa? Kisi-kisi ringkasan rangkumannya. Terus kemudian ada
praktek soalnya. Kalau misalnya nggak beli buku nggak bisa gitu ya, karena belum kerja ya kan, ini kan mahal nih buku ya. Bisa dari aplikasi itu juga banyak soal-soalnya. Banyak di HP ku dulu juga banyak soal-soal kayak gitu. Itu yang membuat kita itu belajar kita tuh lebih tepat sasaran. Jadi ya karena materinya banyak loh Mas ya. Iya, kita kan nggak tahu soalnya Bumbunya bentuknya kayak gimana gitu. Tapi dengan belajar dari situ kita tahu banyak, oh nanti arahnya soal itu nanti bakal kesini, kesini, arahnya gitu. kemana Iya. Ya karena memang materi itu banyak ya, tapi arahnya kemana sih kan tiap detail-detailnya tuh banyak. Sangat-sangat membantu itu. Iya, salah satunya mengarahkan kita, oh ini loh yang biasanya sering muncul model seperti ini kayak gitu. Oke. Tadi ada soal yang susah, ada nggak sih menurut kalian tipenya tuh kecil, gampang ini, yang gimana soalnya? Kalau aku TWK ya, soalnya karena aku suka sejarah sih Mbak. Ya sama sih sejarah TWK ya? TWK ya. Itu karena alasannya sejarah itu nggak berubah lah ya. Kan tanggal kemerdekaan sama kan ya tetap ya. Kan seputar kemerdekaan gitu kan, nggak jauh dari itu lah istilahnya. Kalau boleh tahu ya, kan dulu peringkat SKD-nya berapa nih waktu lolos SKD? Aku nggak ingat kalau SKD ya. Kalau SKD aku peringkat 2. Lolos SKD itu peringkat dulu 2. Dulu nilainya 366, peringkat 2. 366. 66. Yang diambil 1 diambil 3. Oh, diambil 3 kan ya? Untuk SKB kan 1 kali 3. 1 kali 3. Diambil 3. Gitu. Kalau Mas Nizar, peringkat berapa dulu? Peringkat 1 kayaknya. Peringkat 1 dengan skornya 417. Luar biasa. 417. Luar biasa. Kalau nggak perjuangannya emang luar biasa sih Mas kan. Iya. Kan konsisten dari 2014 masih juga kadang ngulik-ngulik soalnya ya Mas ya. Kalau dari ceritanya sih belajarnya jauh lebih tekun dari aku. Iya. Memang niat, masalah niat banget usaha. gitu loh. Iya. Niat dan usahanya. Tapi gini Mbak Rima, host kita ini sebenarnya juga nilainya tinggi loh sebenarnya. Nilainya di bawah saya. Jadi saya sama Mbak Evi ini selisih 1 poin kayaknya. Beneran, saya 417, Mbak Evi 416. Iya benar 416. Iya kan? Ya, dari iring-iringan. Ya, cuma gitu. Yang bagian nomor yang peringkat 1 adalah Mas Nizar. Iya. Dan memang beliau itu ya konsisten belajarnya. Iya, cuman pas di SKB aja agak jatuh. Iya, SKB guys. Nih, oke. Kita kan tadi udah tahu SKD nah guys. Ternyata juga kalau sudah lolos SKD itu siap-siap juga SKB ya. Ada seleksi kompetensi bidang ya. Nah, kalau SKB dulu gimana nih Mbak Rima, persiapannya Mbak Rima? Sama. Kalau SKB karena itu soalnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa. Kan kalau yang tes buku-buku tes itu untuk SKD rata-rata ya kan. Memang mereka nulis SKB tapi seingat saya sih waktu itu nggak spesifik. Soal-soal SKB akhirnya berbeda dengan yang udah tak jalan itu beda. Iya, kalau setahu saya emang kalau SKB itu tiap instansi beda ya, beda. Ada yang cuma CAT aja, tiap jabatan juga beda. Ada yang instansi itu cuma CAT aja ya. Kalau Kementerian Agama itu SKB-nya ada 3 kalau saya. 3, iya Mbak, ya ada 3. Apa aja Mbak Rima? Dulu tuh yang pertama psikotes bentuknya CAT juga. Yang ingat nggak sih sampai ulang se-Indonesia moderasi beragama itu juga kayaknya tes diulang. Karena servernya se-Indonesia rusak itu terus diulang yang tes psikotesnya. Ada soal psikotes juga ya, susah-susah atau gimana dulu soalnya? Ya apa guys? Tapi kalau psikotes tuh bisa belajar kok ya, kita bisa ada latihan-latihannya untuk psikotes gitu. Terus yang kedua itu wawancara, yang ketiga praktik kerja. Ada 3 tahapan. Wawancara termasuk ngaji dulu sih juga disuruh ngaji kalau saya dulu disuruh ngaji. Kemudian kalau bidang profesi yang akan kita lamar itu kan ya harus bisa kan. Kalau saya di Pranata Humas otomatis praktek tentang MC, praktek kayak bikin sambutan, bikin berita kayak gitu. Padahal ya jujur sih aku lulusan sarjana pendidikan tapi harus bergelut di dunia kehumasan. Itu yang aku agak kesulitan karena memang bukan tidak tahu banyak tentang kehumasan gitu. Jadi aku harus berada dari nol. Tapi dulu emang kita tuh kayak nggak ngerti apa sih, kayak saya kenapa milih penyuluh agama karena teologi itu kan nggak banyak ininya ya, bidang kerjanya kan nggak banyak. Nah begitu tahu penyuluh agama tuh ini kerjaan apaan ya? Itu nggak sih sulit ditebak waktu itu. Iya susah ditebak gitu. Jadi kalau aku salah satunya balik lagi ke YouTube lagi yang
tentang penyuluh agama gitu. Jadi SKB penyuluh agama itu tentang apa aja. Nggak menutup kemungkinan sih, ingatku waktu itu saya juga belajar SKB yang dari penyuluh agama Islam, karena pikir saya waktu itu soalnya mungkin nggak akan jauh berbeda, kecuali ya tadi ya hal-hal yang soal pengajaran aja gitu. Tapi kalau yang basic kayak tentang Kemenak, terus moderasi beragama, itu saya mikirnya waktu itu mungkin sama. Jadi YouTube itu belajarnya nggak cuma dari penyuluh agama Kristen, tapi dari penyuluh agama yang lain juga. Gitu. Oh gitu ya kayak. Iya, biar tahu praktek kerjanya bahas apa sih, terus wawancara bahas apa sih. Wawancara bahas apa sih ya. Iya, jangankan praktek kerja, bayangin penyuluh agama apa aja aku nggak ngerti waktu itu ya. Gitu. Di SKB-nya Kementerian Agama itu ada apa? Psikotes ya. Wawancara praktik kerja. Sama praktik kerja. Praktik kerja. Nah, itu SKB itu yang aku istilahnya ya pasrah lah ya udah. Kalaupun dapat nilai bagus alhamdulillah, kalaupun enggak juga ya mudah-mudahan masih tetap lolos. Dan buktinya juga dari aku kan formasi ada 7 kan, 7 otomatis yang lolos ke tahap selanjutnya ada 21 orang, 7 kali 3. Iya, ada 7 formasi kan? ya. Aku di SKD peringkat 3 kali 1. formasi. Kalau di SKB-nya itu aku jeblok di peringkat tengah-tengah lah istilahnya, peringkat 12-13 kalau nggak salah. Jadi walaupun nilai SKB ku mungkin agak kurang, tapi masih ketolong sama nilai SKD gitu loh. Karena akhirnya nanti digabung Tetap digabung. Jadi hasil akhirnya aku ada di peringkat 4. Oh, luar biasa. 4. Mbak Evi tidak tahu peringkat berapa kayaknya. 2 ya kalau nggak salah. Enggak, sepertinya 3. Oh 3. Oh iya 3. Iya, sepertinya 3. Benar. Kalau saya sih ya 1. Cuma 1 ya. Iya. Harus nomor 1 ya, Mbak ya. 1 dari kan 3 kan, dari 3 SKB 3 orang. Iya, sebelumnya dari ribuan ya. Iya. Sebelumnya dari ribuan, rata-rata gitu. Memang perjuangannya. Kalau SKB mungkin aku tips dari aku ya. Menurutku itu mempengaruhi penilaiannya kemarin dari penilai. Waktu itu ada Pak Pembina sama penyelenggara yang jadi penanyanya sebagai karena penyuluh agama Kristen ya. Iya, karena kalau yang praktik kerja itu biasanya ya dari bidang tersebut, of course ya. Kalau aku dulu merasa kayaknya dari caraku menjawab itu mempengaruhi. Jadi kan emang nggak ada gambaran sebenarnya tadinya wawancara praktek kerja itu hanya menyerap dari teman-teman yang sudah tak lihat YouTube-nya itu aja kan. Jadi pas ketika ditanya itu dari satu pertanyaan aku jawabnya cepet Mbak. Jadi nggak pakai mikir nggak gitu, tapi langsung berusaha memikirkan jawabannya, langsung disampaikan. Itu kayak wajahnya waktu itu tak lihat sih, saya ingat kok Wimas langsung oh iya gitu. Jadi langsung tek. Nah mungkin dengan kalau kita benar-benar mempersiapkan diri, kemudian performa kita juga ready, itu mungkin jadi penilaian plus juga buat harus terlihat meyakinkan gitu ya. Jadi kelihatan percaya diri gitu. Yang utama adalah percaya diri ya waktu wawancara atau waktu praktik kerja. Jangan sampai seperti orang yang bingung. Iya. Karena kalau nggak nyiapin apa-apa tuh, aku yakin pasti pas ditanya kita akan apa ya. Ya karena kita sendiri nanti mau belajar, apa tidak disebutkan secara intinya kan berhubungan sama pekerjaan kita yang kita tahu itu, tapi detailnya apa kita nggak tahu. Betul. Kalau Mas Nida sendiri dulu gimana waktu wawancara gitu, yang praktik kerja nggak kaget wah disuruh tiba-tiba buat berita MC tiba-tiba gitu kan ya? Sedikit banyak kan saya tahu ya kehumasan ya tidak jauh dari MC, bikin berita, desain gitu kan, itu udah belajar dari awal. Walaupun belajar gitu juga aku nggak apa ya istilahnya expert banget gitu loh. Jadi ya yang penting butuh dasar-dasarnya aja sih. Kalaupun dasar-dasarnya itu udah oke ya itu cukup lah bagi saya untuk bisa dapat nilai yang baik lah istilahnya. Bisa mengangkat nilai biar nggak ketinggalan sama yang lain gitu aja sih. Yang penting dasar-dasarnya aja, karena waktu itu kan kalau nggak salah tetap ada batasan waktu ya SKB-nya kan ya. Tetap ada batasan waktu. Jadi mungkin kalau misalkan disuruh MC pun juga nggak yang lengkap dari awal sampai akhir gitu kan. Enggak kan? Paling nggak kan kita bisa opening atau menyapa pejabat kayak gimana, itu aja sih. Nggak terlalu banyak, cuma dasar-dasarnya. Karena memang banyak yang diminta oleh asesornya ya. Jadi at least itu dasarnya kita tahu lah. Skillnya yang dipunya itu sejauh mana gitu loh.
Mungkin juga satu tipsnya tuh kalau mau SKB, karena kan sekarang kita udah melek teknologi informasi banget ya. Jadi kalau misalnya daftar formasi apa, langsung cari tuh undang dasar hukumnya itu apa. Jadi kita ngerti kayak saya penyuluh agama itu apa, penyuluh agama adalah bla 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 bla. Itu ada ya Mbak ya? Ada gitu. Itu akan sangat menolong ketika mungkin nanti untuk nyiapin praktek kerja gitu. Kayak saya waktu itu dulu Mas disuruh MC dan lain-lain ya kalau yang Mas ya. Paling nggak di situ kan tahu tugas dan fungsinya itu apa kayak gitu. Jadi dapat gambaran lah. Jadi disiapin mau ditanyain atau enggak, paling enggak kita udah ngerti gambaran tugasnya apa gitu. Oke. Kalau dulu ikut nggak join grup Telegram gitu guys? Iya benar-benar. Ya jujur sih ikut. Ikut. CPNS ya, CPNS Kementerian Agama. Betul. Ramai kok waktu itu banyak grup-grup ya, buat sharing-sharing ya guys ya. Aku ya seingatku ya cukup terbantu di situ karena banyak teman-teman yang misal habis tes apa gitu share pengalamannya. Iya. Nggak ada gunanya juga pelit-pelit ilmu sih, maksudnya kayak ya udah kita sharing sama teman-teman yang lain tuh percaya aja, namanya tadi usaha nggak mengkhianati hasil. Terus yang kedua rezeki nggak kemana, yang penting udah berusaha tadi sih. Kalau aku nggak takut kalau aku nge-share ilmu ke teman-teman. Kemarin aku caraku berhasil kayak gimana tuh kan sekarang banyak yang nanya kan akhirnya karena di lingkunganku sendiri, lingkungan dunia pendidikanku sebelumnya, dunia kerjaku, kemudian kayak dunia keagamaan tuh kan asing dengan PNS kan. Sekarang jadi banyak yang nanya. Nah kita juga aku nggak pernah ragu-ragu buat nge-share pengalamanku selama ini tuh gimana, karena aku percaya itu akan bisa nolong teman-teman dan orang berhasil kita juga ikut seneng kan. Kayak gini ya, kita nge-share gini tuh kan seneng juga gitu, berbagi ilmu. Gitu, ya. Kalau Mas Nizar ya apa Mas? Kalau dulu memang ya seperti grup-grup di media sosial itu sangat-sangat membantu ya, utamanya kalau misalkan ya itu tadi ada misalkan soal-soal yang yang paling sering muncul kan waktu itu, yang sering muncul ini jadi bikin kita tahu mana yang harus dipelajari, mana yang harus dikuatkan lah istilahnya dalam proses pengerjaannya itu tadi. Jadi lebih tepat sasaran gitu, sangat-sangat membantu gitu. Dulu di Pranata Humas ditanyain tentang moderasi beragama juga nggak? Ada Kak. Ada di wawancara kayaknya semua yang mau jadi ASN kemana kayaknya pasti tanya moderasi beragama. Itu artinya kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya teman-teman daftar Kemenak mesti ngerti program unggulan di Kemenak gitu. Hati-hati kalau nanti SKB persiapan ya guys, jangan lupa kalian googling program-program di Kementerian Agama itu apa aja. Program prioritas istilahnya ya. Program prioritas Kementerian Agama. Selain itu apa lagi ya? Biasanya kalau yang muslim disuruh ngaji juga ya. Saya waktu itu ngaji juga berapa baris gitu. Ya lumayan, alhamdulillah ngaji bisa. Suruh nulis Arab sedikit-sedikit. Ya, walaupun cuma bismillah, paling nggak bisa lah ya, masa bismillah nggak bisa gitu. Dasar. Dasar banget. Tadi dicek gitu. Dasar kita bisa nggak gitu. Setidaknya yang dasar. Ya tergantung instansi yang kita lamar sih. Kalau kita di Kementerian Agama juga kan paling nggak kayak gitulah. Iya, kalau Kementerian Agama seperti itu. Jadi mungkin juga ada disuruh hafalan surat gila. Ada asesornya tuh nyebutkan surat apa. Iya, benar. Walaupun surat pendek itu. Iya, mungkin aja suratnya nggak yang panjang-panjang banget, surat pendek, tapi disuruh dari atas dasarnya tuh harus bagus. Walaupun saya melamar sebagai Pranata Humas nggak ada kaitannya dengan keagamaan, tapi ya tetap itu menjadi salah satu tes kita di SKB gitu. Kalau saya jangan ditanya ya, soalnya saya penyuluh agama. Kalau nggak bisa, nggak lolos. Baca doa gitu ya Mbak ya? Suruh bikin doa, terus ditanya ayat, nyebutkan ayat, kemudian baca Alkitab, nuliskan Alkitab juga gitu. Jadi dikasih ayat, saya suruh nulis, harus plek dengan Alkitab, nggak boleh salah. Itu nanti ditunjukin hasil tulisannya, ditunjukin ke asesornya, ke penilainya gitu. Tapi karena penyuluh agama, karena harus bisa nguasain ya. Kalau nggak bisa itu yang baru nggak akan lolos Mas. Benar, gitu. Oke. Nah, kalau kalian sebelumnya tuh rajin nggak sih ikut tryout online seperti itu? Ikut tryout entah itu online atau enggak online atau gimana? Enggak yang termasuk enggak ikut tryout online. Enggak ikut. Tapi pernah ikut tryout sebelumnya? Enggak sih, saya enggak pernah. Ya cuman itu tadi di kayak aplikasi Android tadi. Cuman kalau saya kira gini, kalau ikut di tryout itu saya kira
soal-soalnya itu lebih general kayak gitu. Jadi nggak mengarah ke kayak kisi-kisi, nggak mengarah ke apa yang keluar di tes gitu loh. Jadi pernah ikut waktu itu pertama kali saya daftar berapa gitu ya, bayar berapa gitu. Tak lihat soalnya juga terlalu general gitu loh. Secara umum banget gitu loh. Nggak menyasar ke soal-soal apa SKD yang akan muncul, kisi-kisi yang akan muncul gitu. Jauh banget, jadi dari situ aku udah nggak ikut lagi gitu. Karena udah punya pengalaman. Tapi tidak tahu lagi, mungkin kalau teman-teman yang sudah punya ikut join tryout yang mungkin dia di situ banyak sekali apa soal-soal yang dipelajari gitu ya monggo sah-sah aja sih. Cuman kan saya punya cara sendiri, jadi kalau misalkan ya itu keluar dari kisi-kisi ya skip gitu aja sih. Kalau aku taunya terlambat sih. Oh, ada ya tes yang tes online kayak begini, tryout online itu ada. Tapi mungkin kalau tahu mungkin aku ikut. Kalau gratis ya Mas ya mungkin ya aku akan ikut. Tapi karena taunya terlambat nggak ikut. Terus mungkin kalau misalnya kita cari informasi contoh kayak YouTube tuh carilah yang terbaru karena trennya setiap tes CPNS itu kayaknya bisa beda-beda. Misalnya kayak passing grade-nya nanti ada yang berubah, terus tren TKP-nya mungkin zamannya kita mungkin beda sama karena yang terbaru kemarin itu kan nilainya tinggi-tinggi banget kan gitu. 400 itu sudah kayak nilai yang gampang banget ya. Iya, kadang memang karena ada perubahan apa gitu loh ya. Karena jujur 2018 CPNS 2018 itu susah banget ya. Iya. Itu aku dapat angka 350-an kalau nggak salah waktu itu. Emang susah. Udah banget. termasuk tinggi saat itu loh Mas. Iya, tinggi. Tapi saya rasa hampir nggak ada yang 400 setahu saya. Tingkat kesulitannya itu tinggi banget. Iya, tinggi. 2018 akhirnya kan diprotes diturunkan kan. yang di 2019 betul. Diprotes kok susah banget sih kayak gitu. Kan apa tes SKD gitu kan. Akhirnya 2019 agak turun lah istilahnya. Nggak tahu kalau setelah itu kayaknya lebih mudah lagi setelah kita ya 2020 mungkin ya, ya kan lihat nilainya 400-an itu banyak ternyata kita aja nyampe 400 itu udah kalau yang terakhir emang kemarin sampai 400-an banyak sekali ya banyak sekali gitu. Kalau untuk selama proses sampai jadi ASN ini itu memang free ya guys ya? Iya, 0 rupiah. Memang 0 rupiah sampai akhirnya dapat NIP dan ya itu habis itu sampai dapat SK ya. Kalau aku effortnya nggak 0 juga sih Mas. Effort dari pribadinya itu karena waktu itu saya dinas di Solo, domisili Jogja Solo, kemudian tesnya di BKN Waru. Jadi saya harus berangkat dari SKD-nya ya Mbak ya. SKD. Iya, kalau SKD kan waktu itu yang untuk Kanwil Kemenag Jawa Timur SKD-nya di BKN ya. Di sini BKN 2 di Waru ya. Paling jauh di NTB ya? Iya itu. Iya. Pernah di NTB juga ya Mbak? Sampai penyeberang ke Semarang sih aku. Pernah ya Mas ya? Iya. Yang tahun berapa Mas? 2018 itu aku ke Semarang, kebetulan waktu itu ambil yang Kanwil Kemenag Jawa Tengah, ambil yang pendidikan guru karena aku sarjana guru bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku ambil yang guru bahasa Inggris di sana. Kebetulan formasi di sana itu banyak gitu loh. Jadi ada kalau waktu itu kalau nggak salah ada 8 formasi ya. Aku ambil yang paling banyak, ya udahlah. Jawa Tengah kan sebelahnya Jawa Timur, nggak jauh-jauh amat, istilahnya kan pulang bisa nggak jauh-jauh banget gitu lah. Aku coba dan akhirnya prediksiku ya ternyata dari jauhnya tempat SKD itu berpengaruh karena di situ capek duluan. Jadi perjalanan malam waktu itu kan masih kerja kan, aku masih di swasta, izin untuk cuti sehari. Setelah itu ya perjalanan malam sampai sana pagi udah capek. Persiapan kayak belajar dan lain-lain juga minim banget gitu loh. Jadi nyampe sana udah nggak maksimal, capek, ngantuk kayak gitu. Jadi tadi akhirnya ya udahlah cari yang deket-deket aja yang bisa kita fresh lah untuk pas mengerjakan SKD-nya gitu, bisa maksimal lah. Tapi kalau sekarang udah online ya, SKD juga online dari domisili masing-masing juga kan. Iya. Dulu kan aku nggak tahu soalnya kalau ternyata di mana kita daftar ya kita berangkat SKD-nya ke situ gitu. Jadi waktu itu nggak tahu pas 2018. Taunya pas pengumuman udah lolos administrasi mau SKD, untuk tesnya langsung di BKN Waru pengumuman kayak gitu. Oh berarti kita mesti ke BKN Waru 2019 ya. SKD-nya ya 2018 2019 akhirnya udah tahu. Oh berarti nanti SKD saya berangkat ke Jawa Timur karena waktu itu daftarnya Jawa Timur. 2 kali saya di situ SKD, 2014 sama 2019. Oh iya. Jadi paling nggak tahu suasananya kayak gimana ya. Iya, oke. Tapi emang luar biasa banget ya perjuangan kalian berdua ya. Belanya ada yang ke luar pulau, Setelah sekian Mataram, lama. Jawa Tengah. Intinya emang
memperjuangkan banget gitu loh ya, Rek ya. Memang sesuatu yang diperjuangkan, nggak main-main gitu loh ya. Effortnya, usahanya. Terus apa nih? Jangan lupa ya untuk biar tahu update informasi tentang CPNS juga ikut media sosial, follow media sosial BKN, Kemenak RI kalau Kementerian Agama ya, Kemenak Jawa Timur. Ada juga yang CASN Kemenak itu yang update-nya. Sekarang aku lihat yang tahun ini belum begitu ini. Update-nya masih lebih update yang BKN sama gitu Kemenak RI. Gitu. Kemenak RI, BKN itu ya. Dulu saya rajin-rajin cari info di situ guys. Jadi biar update terus informasinya ya. Iya. Dulu soalnya kalau yang CASN Kemenak tuh aku sampai beberapa kali DM itu dijawab loh sama adminnya. Mau nyiapin SKCK apa. Iya itu. Cuman sekarang belum. Mungkin ininya ya kalau kontak personnya bisa langsung ke adminnya Kemenak RI atau BKN mungkin ya kalau sekarang. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa pantengin terus media sosial. Harus update ya. Harus selalu update ya. Nah, nih guys, ada nggak pesan buat para pejuang NIP nih dari Mbak Rima yang tengah persiapan SKD? Ini kan bentar lagi SKD-nya. Aduh apa ya kalau aku ya. Kalau saran saya sih karena ini kan namanya kita memperjuangkan kehidupan ya. Jadi kalau misalnya kita ya udahlah gitu ya, mungkin jawabannya Tuhan ya udah. Jadi karena belajar dari pengalamanku sendiri memang persaingan kita ketat gitu ya. Jadi yang pertama harus belajar, harus berusaha dan berdoa, memasrahkan sama yang di atas itu sepenuh hati gitu. Maka jawaban doa kita pun juga sepenuh hati dari sana. Amin. Oke. Kalau Mas Nizam ada pesan buat para pejuang NIP buat nih yang teman-teman pejuang NIP ya, usaha secara lahir saja tidak cukup. Jadi ada usaha batin juga ya. Jadi berdoa, kalaupun perlu ya tirakat, puasa, sholat tahajud. Ya pokoknya di setiap sholat itu kita selipkan doa bahwa ya Allah kita punya keinginan untuk menjadi abdi negara. Insya Allah dengan niat yang mulia Allah akan berkehendak. Jadi aku agak ada panas merinding nih. Ya karena emang persaingannya ribuan ya, Mas. Yang dibutuhkan cuma segitu, persaingannya itu ribuan. Jadi memang ya usaha lahir batin beneran seperti itu. Jadi supaya kita harapkan terkabul ya. Dan juga yang penting doa orang tua itu aja. Ya, ini jangan lupa ya, minta doa restu orang tua. Terus restu yang sudah menikah, restu pasangan juga penting. Restu orang tua, restu pasangan, dukungan restu dari istri juga. Nah, ini support dari istri. Terus saya kalau nggak diizinkan juga saya nggak daftar soalnya gitu. Support dari pasangan ya Mbak Rima ya, bagi yang sudah menikah. Oke, kan sebenarnya perbincangan kita menarik banget sih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi guys? Enggak sih, kalau saya udah sih cukup. Semangat aja, semangat ya Fad. Jadi kalau kemarin gagal seleksi administrasi ya, jangan menyerah dulu, don't give up, masih ada kesempatan berikutnya. Belajarnya nih ya kayak Mas Nizar konsisten dari 2014 sebelum sampai 2019 itu masih continue belajar ya Mas ya, di sela-sela waktu luangnya, dan jangan lupa berdoa juga. Semoga sekarang yang sedang persiapan SKD dimudahkan persiapannya dan jangan lupa belajar, berdoa. Oke, Dulur Kemenak Jatim, demikian podcast kita hari ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Kemenak Jawa Timur. Kita juga ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Twitter atau X. Di-follow semua ya akun media sosial Kemenak Jawa Timur. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang berjuang, bagi kalian yang sedang galau, yang sedang belajar untuk persiapan seleksi kompetensi dasar tes CPNS Kementerian Agama tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Fighting, semangat.